apakah Tuhan itu adil dan bijaksana? Kalau Tuhan itu maha adil dan maha bijaksana, kenapa sampai saat ini kita belum juga dikasih keturunan ya? Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba ada suara guntur di siang hari? Suara bayi siapa itu? Bayi siapa itu? Kedengarannya tidak jauh ya. Ayo, ayo. Sepertinya suaranya dari sekitar sini, Ayah. Mana ya? Itu. Bayi siapa ini? Aneh. Sepertinya tadi di sini tidak ada siapa-siapa, Bu. Tapi kenapa bayi ini bisa ada di sini? Ayah, lihat. Bayi ini begitu lucu dan menggemaskan. Kita kasih nama siapa dia, Ayah? Bagaimana kalau kita kasih nama dia Serunting? Serunting. Nama yang bagus sekali. Ibu setuju, Ayah. Moyang, Tenggang, aku titipkan anak itu pada kalian. Tapi ingat, jangan sekali-sekali buat dia sampai kecewa. Kakek itu sepertinya bicara sama kita. Tapi aneh. Dia begitu jauh tapi suaranya terdengar begitu dekat. Kakek. Kakek siapa sebenarnya? Ingat, jangan buat dia kecewa. Dan jangan mengucapkan kata sumpah. Akibatnya bisa sangat fatal. Apa maksud kakek? Dasar kupu-kuputan, sebaiknya kau menjadi batu saja. Wah! Aduh. Wah, ada kelinci tuh. Dasar kelinci nakal, sebaiknya kau menjadi kecoa saja. Wah! Nah, ibu pasti senang kalau aku bawain kelinci. Saya sampai kabur, Bos. Cepetan, Bos. Jangan sampai kabur, Bos.
Bang lu, bang. Siapa lo? Lu ingin mampus? Lu belum tahu siapa gua? Hah? Hajar, men! Wah! 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 Bos, gimana bos? Hari ini kamu menang ya. Lain kali kita kembali. Saya tunggu. Ayo. Makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh digimanain. Wah, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nama saya Serunting. Nama saya Siti. Siti Tabing. Mau kemana? Mau pulang ke rumah. Oh, saya mau pulang juga. Mau diantar? Boleh. Silakan. Abang kenapa, Bang? Wah, bawa pergi dari sini. Jauhkan abang dari pohon bambu ini. Iya, tapi kenapa sama pohon bambu itu? Nanti abang jelaskan. Yaudah, yuk. Ayo. Mampus! Burung brengsek! Berani-beraninya ganggu ladang saya. Kakak kenapa? Kok marah-marah? Burung-burung brengsek itu nggak ada kapok-kapoknya mengganggu ladang saya. Siapapun yang mengganggu ladang saya bunuh. Kak, kasihan dong burung-burung itu. Burung-burung itu kan cuma cari makan. Dan jagung-jagung kakak juga nggak akan habis karena dimakan burung itu. Alah, saya nggak butuh nasihat kamu, Siti. Siapa pemuda gembel ini? Dia namanya Serunting, Kak. Seharusnya kakak terima kasih sama dia. Soalnya kemarin dia udah nolong aku dari perbuatan kurang ajarnya Semampal. Semampal? Mau kurang ajar sama kamu? Mana mungkin, Siti? Semampal itu calon suami kamu. Kak, aku nggak mau nikah sama laki-laki kotor kayak dia. Siti, dengar ya. Semampal itu orang terkaya di kampung ini. Kamu akan hidup bahagia bersama dia daripada gembel ini. Kak, aku akan bahagia kalau aku nikah sama orang yang aku cintai. Cinta? Cinta? Sejak kapan kamu ngerti cinta? Hah? Masuk kamu. Masuk. Masuk. Lah. Masuk. Kamu. Pergi dari tempat ini. Saya sudah muak melihat tampang kamu. Iya bang, saya pamit dulu.
Ayah, Serunting? Serunting, ada apa nak? Kok wajahmu kusut begitu? aku bertemu dengan seorang gadis, Bu. Dan kami saling mencintai. Kalau begitu kamu seharusnya senang. Dan kalau kalian berdua saling mencintai, kenapa tidak dilanjutkan saja ke jenjang pernikahan? Kamu memang sudah pantas menikah. Itu dia ya. Kelihatannya kakaknya tidak menyukai saya. Kalau itu yang jadi beban pikiranmu, biar nanti ayah dan ibu bantu bicara. Iya. Tidak. Saya tidak mengizinkan Siti menikah dengan Serunting. Tapi apa alasanmu menolak pinangan kami? Itu bukan urusan. Kalau saya bilang tidak, tidak. Titik. Sekarang silakan tinggalkan rumah saya. Serunting, kamu sudah dengar keputusan saya. Jadi, saya minta dengan sopan. Silakan tinggalkan rumah saya. Sekarang! Kak, aku mohon, Kak. Aku sangat mencintai Serunting. Tolong restui pernikahan kami. Percuma kamu merengek-rengek. Jawaban saya tetap tidak. Siap. Biar bagaimanapun, aku harus membatalkan pernikahan Siti dengan Serunting. Kalau tidak, aku harus membagi tanah almarhum ayahku pada pemuda itu. Nggak rela. Aku tidak rela. Tanah itu harus jadi milikku. Oh, jadi gara-gara itu kakak nggak setuju sama pernikahan aku sama Serunting? Siti, Serunting itu pemuda miskin. Dia tuh gembel. Jangan-jangan dia mau menikahi kamu karena ingin sebagian tanah warisan almarhum ayah kita. Selama ini, saya tuh berusaha untuk mempertahankan tanah warisan almarhum ayah kita, Siti. Kak, aku yakin kok Serunting itu bukan orang yang seperti itu. Dan kalau itu yang kakak takutin, ya udah, kasih aja kita sepetak tanah. Paling enggak, itu cukup untuk kita bertani. Siti, apa kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu? Iya, Kak. Kamu janji, suatu hari nanti kamu nggak akan menuntut pembagian tanah yang lebih besar? Iya, aku janji. Kalau begini urusannya, aku sama sekali tidak keberatan. Biar saja mereka menikah. Toh nantinya aku juga mendapatkan tanah yang lebih luas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kamu pasang juga deh. Kamu juga tuh pasang. Terus ya. Kamu pasang juga. Sini.
Lahan yang sebelah situ milik kalian. Lahan sebelah sana milik saya. Di antara dua patok-patok ini, nanti kita bikin jalan untuk mengangkat hasil-hasil ladang kita. Kak, aku takut deh dengan adanya patokan-patokan itu nanti jadi pembatas hubungan persaudaraan kita. Iya bener Kari. Jangan sampai hanya gara-gara lahan ini hubungan persaudaraan kita jadi retak. Alah. Pak, kerja lagi sebelah sana. Bang, cendawan emas. Iya benar Siti. Wah, semuanya ditumbuhin cendawan emas. Luar biasa Siti. Ini cendawan emas. Ada mana? Nih. Semuanya ditumbuhin cendawan emas. Kok bisa gini? Patok kayu kalian ditumbuhi cendawan emas, sementara patok saya tidak. Milik kami juga milik abang juga. Nggak bisa begitu dong. Beneran kami serius bang. Kalau abang mau, setengahnya juga boleh abang ambil. Jangan meremehkan saya ya. Bang, jangan salah paham seperti itu bang. Ingat, saya sama sekali tidak minta belas kasihan kalian. Bukan begitu maksudnya bang. Alah. Bang Ri. Brengsek! Ini benar-benar nggak adil. Bagaimanapun caranya cendawan-cendawan emas itu harus jadi milikku. Kak. Kakak kenapa? Maafin aku dan Bang Serunting ya. Mungkin tadi perkataan kami menyinggung kakak. Walaupun cendawan-cendawan emas itu tumbuh di ladang kami, itu bisa jadi milik kita bersama kok, Kak. Tidak perlu. Saya tidak butuh belas kasihan kalian berdua. Saya bukan pengemis yang butuh pertolongan. Tapi kan maksud kita baik. Kita mau menawarkan cendawan-cendawan. Cukup, Siti. Cukup. Sekarang kamu pergi dari sini. Pulang ke rumah suami kamu. Pergi. Kamu pergi. Kak. Apa? Kakak kenapa marah-marah kayak gitu? Siti, sejak kamu menikah dengan Surti, kamu sudah mulai kurang ajar dengan kakak. Bang Taufik, apa kabar? Baik. Tapi saya lagi sakit hati sama adik ipar saya. Pantas saja wajah abang kayak gerobak butut begitu. Pasti si Runting kan? Iya. Cerdas juga rupanya. Apa dulu bos saya? Paham, Pak. Karena saya punya dendam lama sama dia. Gimana kalau dendam kita ini kita selesaikan secepatnya? Caranya. Apa lo ketawa? Ketawa, nggak salah kan? Cepetan, Dut, cepetan. Bos, Ali bos. Wah, indah sekali bos. Emas bos. Bos. Kita kaya bos, sikat aja semua bos. Tugas kita mendarat patok. Goblok. Ayo cepet. Satu aja bos. Oh, pelit.
pasti kita bakalan kaya. Abang nggak terlalu ngejar kekayaan. Yang penting satu, kamu udah sayang sama abang. Itu adalah merupakan kekayaan sangat berharga buat abang. Kekayaan itu awal dari iri, syirik, dengki, hasad. Pokoknya semua sifat-sifat setan ada di situ. Jadi mudah-mudahan dengan adanya cendawan emas ini, kita nggak jadi ponggah. Sialan. Siapa yang memindahkan patok-patok cendawan emas dari ladangku? Padahal semalam aku sudah pindahkan. Ini pasti perbuatan serunting. Kurang ajar. Ya. Kurang ajar kamu. Siap. Bang! Jangan, Kak! Jangan lari, lu. Kari, dihentikan! Jangan! Hentikan! Hentikan, Kari! Hentikan, Kari! Hentikan! Jangan berantem dong! Kenapa sih, Kak? Serunting, kita akan ketemu lagi. Awas kamu. Kak! Aku mohon, Kak. Hentikan pertikaian ini. Perkelahian ini tidak akan pernah berhenti jika ada salah satu kami yang kalah. Lebih baik kamu pulang ke suami kamu dan jangan pedulikan aku lagi. Gimana aku nggak pedulin kakak? Kakak kan saudaraku. Kalau kamu menganggap aku saudaramu, maukah kamu menolong kakak? Selama aku sanggup, pasti aku akan bantu, Kak. Baiklah. Kakak ingin tahu apa rahasia kelemahan ilmu sakti yang dimiliki si Seruning suami kamu itu. Karena setiap senjata tajam yang kakak pukulkan ke badannya tidak pernah merobek kulitnya. Maaf, Kak. Kalau masalah kelemahan ilmu Kaserunting, aku nggak tahu. Alah, saudara macam apa sih kamu? Katanya mau menolong. Udah, pergi sana. Kak, aku kan tega ngusir aku. Pergi kamu. Kecuali kamu sudah mempunyai rahasia dan memberitahukan kakak apa kelemahan ilmu sakti yang dimiliki suamimu itu. Pergi. Waalaikumsalam. Kenapa? Hah? Duduk. Kenapa kau menangis? Ceritakan semua sama abang. Ayo ceritakan. Bagaimana abang bisa tahu apa yang mengusik hati kamu kalau kamu nggak ceritakan? Bang,
sama aku? Sudah pasti abang menyayangi kamu melebihi dari abang menyayangi diri abang sendiri. Kalau gitu, abang mau cerita semua rahasia abang sama aku? Nggak ada yang perlu abang rahasiakan. Semua rahasia abang akan abang ceritakan sama kamu. Kamu berani datang ke sini. Berarti kamu sudah mendapatkan rahasia kelemahan ilmu sakti suamimu. Kalau tidak, lebih baik kamu pergi dari sini. Kak, aku harap pertikaian ini dihentikan aja. Karena aku nggak mau kakak ataupun suamiku terbunuh. Pertikaian ini akan terhenti kalau salah satu ada yang kalah. Aku akan mengatakan kelemahan suamiku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tapi kakak harus janji. Kakak akan mematuhi syarat itu. Oke. Katakan, apa syaratnya? Ayo. Kakak nggak boleh melukai ataupun membunuh suami aku. Baik. Kakak tidak akan membunuh suami. Sekarang, katakan, apa rahasianya? Ayo. Suamiku memang tidak mempan dengan senjata apapun. Kecuali anak panah yang terbuat dari bulu bambu. Anak panah yang terbuat dari bulu bambu. Bilang ya. Pak Mamat, buru-buru mau kemana? Mau nonton. Nonton apaan? Kan di kampung kita nggak ada dangdut. Lah, hari ini tuh Serunting sama Retabing mau berkelahi lagi. Pak Mamat ini gimana sih? Orang berkelahi bukannya dilerai, malah ditonton. Lah, Pak Lurah sama warga yang lain sudah melerai, tapi nggak bisa. Dan Retabing bilang, ini urusan keluarga, nggak boleh ada yang ikut campur. Begitu katanya. Ya udah nonton aja, ya. Bang, sudah bang. Kita akhiri perkelahian ini bang. Kamu tidak akan pernah menang melawanku. Tidak ada yang penting bang. Siapapun yang menang atau kalah dalam perkelahian ini bang. Baiklah, kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Bang.
Mampus lu! Mampus! Bang Serunting! Teganya kamu memberitahukan kelemahanku sama abang kamu. Hah? Bang, dengerin dulu penjelasan aku, Bang. Kamu orang yang saya cintai. Orang yang saya percaya. Tapi kamu hianati abang. Bang, dengerin dulu, Bang. Enggak. Kamu pengkhianat. Pengkhianat. Bang! Serunting! 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 Bang! Siti, teganya kamu hianati suami kamu sendiri. Aku kaya! Aku kaya! Akhirnya semuanya jadi milikku! Mana cendawan-cendawan emas itu? Kok bisa jadi gini? Mana cendawan-cendawan emas itu? Aku tidak menyangka. Hanya karena cendawan emas itu kau hianati aku. Kalau aku tahu begini jadinya, lebih baik cendawan emas itu musnah. Tidak tumbuh di perladanganku. Musnah. Semua ilmuku hilang. Bang Serunting, maafin aku. Aku nyesel udah ngasih tahu kelemahan kesaktian kamu sama abangku.
Desi! Hei, bisa diam nggak sih kamu? Udah jangan nangis terus. Kalau udah kayak gini kakak seneng ngelihat aku kehilangan suamiku sendiri. Dari dulu kakak nggak seneng kamu menikah sama serunting gembel itu. Kakak tuh bener-bener egois ya. Kakak lebih mentingin harta ketimbang adik sendiri. Aku nyesel banget punya kakak kayak kamu. Aku juga nyesel kamu menikah sama serunting. Nyesel. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Semua orang yang aku cintai sudah mengkhianatiku. Pak, maaf ya Pak ya. Bapak ada yang melihat anak kami serunting Pak? Oh iya, Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Ayo, terus. Pak, maaf Pak. Bapak melihat anak kami serunting Pak? Ya. Terima kasih Pak. Pak. Maaf, Bapak melihat serunting Pak? Terima kasih Pak. Pak, kemana lagi kita harus cari Bang Serunting? Semua pelosok desa udah kita tanya, tapi nggak ada yang tahu di mana Bang Serunting. Kalau emang dia udah meninggal, di mana jasadnya, Bu? Sabar, Nak. Sabar. Kita cari lagi yuk. Yuk. Ayo. Hei anak muda, bangunlah. Jangan berpura-pura mati. Aku tahu kamu masih hidup. Aku ingin mati. Sudah tidak ada gunanya lagi aku hidup. Aku paling benci pada orang yang cepat berputus asa. Orang yang tak mau bersyukur dan menyanyiakan hikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa bagi dirinya. Siapa kamu? Di mana kamu? Hah? Akhirnya kamu terbangun juga, Serunting. Kenapa hidupmu penuh keputusasaan begitu? Hah? Kesaktianku sudah hilang. Aku terkena bulu bambu. Istriku sudah mengkhianatiku dan kakak iparku telah menyakitiku. Lantas karena itu kamu berputus asa? Saya berniat untuk mencari guru. Untuk menambah ilmuku. Supaya saya bisa balas dendam kepada mereka. Kenapa kamu tidak mencari ilmu itu? Hah? Kenapa justru kamu berputus asa dan diam di tempat? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus cari kemana. Hei! Kemana kamu? Hei! Tunggu dulu! Bagaimana kamu bisa tahu nama saya? Hei!
harus mencari guru sakti untuk menambah kedikjayaanku. Bang Serunting, sekarang kamu ada di mana sih? Sedang apa kau berada di sini? Hah? Saya sedang mencari ilmu kedikjayaan, Kek. Tapi makhluk itu menghalangi saya, Kek. Saya yakin kakek ini orang sakti, sehingga dijaga oleh makhluk itu. Tolong, Kek, jadikan saya murid kakek. Ajari saya ilmu kedikjayaan, Kek. Untuk apa kau belajar ilmu kedikjayaan? Saya ingin membalaskan dendam kepada kakak ipar saya, Kek. Begitu? Hah? Walaupun aku mempunyai ilmu kedikjayaan, aku tidak akan mengajarkannya padamu. Kenapa? Karena di hatimu saat ini penuh api dendam yang menyala-nyala. Hanya orang yang sabar dan penuh maaf yang dapat menguasai ilmu kedikjayaan. Tapi, Kek, kalau dendam itu tidak terbalaskan, bagaimana apinya bisa padam, Kek? Dendam bukan untuk dibalaskan, tapi untuk dimaafkan. Kalau kau bisa menghilangkan rasa benci dan dendam di hatimu, hidupmu akan bahagia. Tapi apa salah saya, Kek? Sehingga Ari Tabing dan Siti Tabing istri saya bersekongkol menyakiti saya. Tidak, Kek. Saya tidak bisa memaafkan mereka. Kalau begitu, aku juga tidak bisa mengajarkan ilmu kedikjayaan. Ingat, hanya orang yang berhati sabar dan pemaaf yang dapat menguasai ilmu kedikjayaan. Kakek, tunggu, Kek. Kek! Renungkan perkataanku itu. Setelah hatimu bersih, kau bisa mendatangiku lagi. Dendam itu bukan untuk dibalaskan, tapi untuk dimaafkan. Kalau kau bisa menghilangkan rasa benci dan dendam di hatimu, hidupmu akan bahagia. Tetapi bagaimana aku bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti hatiku?
Lepaskan perempuan itu. Diam kamu! Aku harus merapikan diriku sehingga aku bisa menghilangkan rasa benci dan dendam di dalam diriku. Kakek! 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 Aku ingin bertemu. Kakek! Kakek! Aku sudah jadi orang yang berbeda. Kakek! Bagaimana? Hah? Kau sudah memikirkan semua perkataanku? Hikmah apa yang kau dapatkan? Saya sudah merenung. Ternyata semua yang ada di muka bumi ini tidak luput dari dosa dan salah. Semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, saya akan kembali kepada istri saya yang sudah mengkhianati saya. Dan saya akan kembali kepada ipar saya yang sudah menyakiti saya. Tapi bukan untuk balas dendam. Saya akan memaafkan mereka. Bagus, bagus. Terima kasih, Kek. Bagus. Kakek sudah mengajarkan saya bagaimana indahnya memaafkan. Saya pamit. Saya harus pulang kampung sekarang. Terima kasih, Kek. Serunting, tunggu. Buka mulutmu. Buka. Bukalah mulutmu. Kau pantas mendapatkannya. Ingat, Serunting,
Ingat, jagalah segala perkataanmu. Ingat, karena kau bukan lagi serunting yang dulu. Ingat. Kakek! 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 Apa maksudnya? Harus menjaga kata-kata. Kamu serunting ya? Iya, Mbak. Serunting? Iya, Mas. Siti, kenapa kamu cabut-cabut patok pembatas semua ini? Patokan-patokan itu yang menjadi pembatas hubungan persaudaraan kita. Semua berawal dari situ. Sekarang Bang Serunting udah nggak tahu lagi di mana. Dengan nggak adanya lagi pematok itu, kita tetap bersaudara, Kak. Jadi, semua perladangan ini jadi milik saya. Semuanya jadi milik saya. Semuanya jadi milik saya. Cari dong bunganya yang banyak. Mana bunganya? Kasihan deh. Teman-teman. Orang gila yang waktu itu balik lagi ke perkampungan kita. Oh iya, gimana kalau kita sambit aja orang itu? Yuk, yuk. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Berhenti, tolong. Aduh, adik-adikku yang kucinta, saya ini bukan orang gila, ya. Orang gila. Orang gila. Tolong berhenti. Aduh, kalian yang dikasih taunya kok susah sih? Hah? Kalian itu seharusnya menghargai orang yang lebih tua. Kalian itu sifatnya tidak jauh dari monyet. Susah dikasih taunya. Astagfirullahaladzim. Hah? Masa Allah bisa berubah jadi monyet? Pak Lurah! Kampung kita ini sudah tidak aman. Pak Lurah! Gawat, Pak Lurah! Gawat! Apanya yang gawat? Ada orang asing masuk ke kampung kita. Lidahnya sangat pahit. Apa yang dia ucapkan menjadi kenyataan. Wah, Pak Lurah, sakti sekali tuh Pak Lurah orang itu. Bukan hanya sakti, Pak. Tapi ada 3 anak kecil yang dikutuk menjadi monyet. Hah? Jadi monyet? Iya, Pak. Si pahit lidah itu mengutuk ketiga warga kita. Pak Lurah, anak kecil aja dikutuk bisa jadi monyet. Apalagi kita bisa jadi apa nih Pak Lurah? Takut. Terus bagaimana nih kampung kita nih Pak Lurah? Gawat. Perkampungan kita sekarang makin runyam saja. Masalah si mata 4 belum selesai. Sekarang muncul si pahit lidah. Terus bagaimana Pak Lurah? Kampung kita nanti bisa jadi monyet semua nih. Iya Pak Lurah. Siti.
Siti. Assalamualaikum. Siti. Mana dia? Apa dia sudah dipersunting orang ya? Enggak mungkin. Dia sangat sayang sama saya. Siti! Siti! Tapi mungkin aja dia sudah diberi sama orang. Tega sekali si Ritabi menjodohkan Siti dengan orang kampung sebelah. Kasihan anak kita si Serunting. Kalau nanti dia kembali dan dia melihat istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain. Tapi apakah anak kita akan kembali ya? Serunting sudah kembali. Kali ini kalian harus benar-benar bisa menjaganya. Kalau tidak, kalian akan kehilangan dirinya selama-lamanya. Siapa engkau sebenarnya? Di mana anak kami? Ingatlah pesan-pesanku baik-baik. Siapa engkau sebenarnya? Apa benar katanya? Sebaiknya kita ke rumahnya saja ya. Mau apa lu ikut campur? Kalian ini dari dulu sampai sekarang tidak ada berubah-ubahnya. Selalu saja mengganggu wanita. Lebih baik kalian semua jadi batu. Tadi kakak ketemu anaknya Paman Lukman. Dia menanyakan kabar kamu. Emangnya kenapa, Kak? Menurut saya, daripada kamu menjanda terus, lebih baik kamu menerima tawaran menikah anaknya Pak Lukman. Kalau aku nikah sama anaknya belum tentu kan Pak Lukman mewarisi hartanya ke anaknya. Alah, itu urusan nanti. Yang penting kamu menikah dulu dengan dia. Besok Paman Lukman dan keluarganya akan datang ke sini untuk melamar kamu. Nggak baik menolak lamaran mereka. Siti. Kamu sudah melakukan apa? Hah? Kalian berdua memang kurang ajar. Lebih baik kalian berdua menjadi batu daripada saya harus mendengarkannya. Maafkan aku, Siti. Maafkan aku. Tidak. Ini salah. Tidak. Maafkan saya. Saya tidak tahu kalau akan begini jadinya. Maafkan Abang. Tidak. Tidak. Sabar, Nak. Sabar, Nak. Kalian semua adalah bangsaku. Ayo ikut. Ayo.
Bocah keparat! Jangan ikut campur! Mana si Farida? Ada. Ada. Sifatmu biadab, tidak lebih sebiadab seperti anjing. Serunting, mau pergi kemana lagi kamu, nak? Entahlah, Bu. Yang jelas saya tidak boleh dekat dengan ibu dan ayah. Pulanglah, nak. Tinggallah bersama kami. Tidak mungkin. Lidah saya ini terlalu berbahaya. Saya tidak mau ibu dan ayah kena getahnya. Saya harus pamit dulu. Serunting, pulanglah, nak. Tinggallah bersama kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencipta. Cabutlah kutukan yang ada di lidahku ini. Hamba ikhlas, hamba rela tidak memiliki ilmu lagi. Daripada aku terus mencelakai orang. Sampai hamba mencelakakan istri hamba. Ya Allah, cabutlah kutukan ini ya Allah.
meninggal. Siti, kamu jadi orang lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga nggak tahu. Kutukmu memang sudah hilang. Kamu tidak memerlukannya lagi. Hidupmu bakal bahagia. Dan tugasku menjagamu juga sudah selesai. Selamat tinggal, Serunting. Terima kasih Tuhan.